Ya, Oke, Bu. oke, saya lanjutkan ya. Baik, sebelum mulai perkuliahan hari ini ada baiknya kalau kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan harapan apa yang akan kita laksanakan hari ini, apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, baik. Hari ini materi kita adalah tentang data flow diagram DFD dan entity relationship diagram atau IRD. Yang seharusnya hari ini yang mengampu Bu Weni, tapi kita ada switch, jadi 2 minggu ke depan baru Bu Weni yang mengampu mata kuliah basis data ini. Next. Nih, tujuan perkuliahannya untuk hari ini diharapkan kalian bisa memahami materi tentang DFD dan IRD, kemudian kalian juga bisa menggunakan DFD dan IRD itu untuk merancang sebuah basis data. Itu tujuan perkuliahan hari ini. Nah, DFD itu sebenarnya apa sih? Jadi DFD itu ada data flow diagram, salah satu teknik pembuatan diagram untuk menggambarkan aliran data. Jadi seperti yang saya warnain berbeda ini, jadi DFD ini fokusnya adalah aliran data dari satu sistem atau proses. Nah, DFD ini digunakan untuk menganalisis sistem dari sudut pandang yang berbeda, contohnya dari pengguna, jadi pemilik sistem atau pengembang sistem seperti itu. DFD ini dapat membantu dalam memahami bagaimana suatu sistem itu beroperasi. Jadi mengidentifikasi masalah dalam sistem itu seperti apa sih, kemudian nanti kalian bisa merancang solusinya, jadi lebih baik. Nah, DFD itu memiliki simbol-simbol tertentu yang kita namakan notasi DFD. Terdapat 4 jenis notasi DFD yang umum. Biasanya ada yang namanya proses, entitas, data flow, dan store. Nah, simbol-simbolnya seperti ini. Kalau entitas tuh kotak, proses tuh lingkaran, ada basis data, modelnya seperti ini, ada aliran data. Nah, ini standarisasi simbol untuk DFD. Jadi ketika nanti kalian merancang DFD, gunakanlah simbol-simbol yang sudah terstandarisasi ini. Jangan sampai simbolnya kalian ubah-ubah sendiri. Misalkan nanti entitas dirubah jajar genjang, misalkan jangan sampai seperti itu. Fungsinya apa? Jadi ketika nanti orang lain atau pengembang lain ingin mengembangkan sistem kalian dan melihat DFD-nya, mereka bisa paham karena simbol-simbol yang kalian gunakan itu simbol-simbol yang sudah terstandarisasi seperti itu. Jadi bisa dibaca oleh orang lain. Untuk keterangan sendiri, entitas itu notasi untuk mewakili orang atau unit tertentu, misalkan mahasiswa, dosen, atau pengunjung, misalkan kayak gitu. Nah, kalau proses untuk merepresentasikan suatu kegiatan. Kalau basis data ini untuk merepresentasikan bahwa di situ ada penggunaan penyimpanan data di situ. Terus ada aliran data ini ada kayak panah seperti ini, jadi aliran datanya bisa input aja, bisa output aja, atau input dan output, seperti itu. Nah, DFD itu ada 3, ada DFD level 0, level 1, sama level 2. Contohnya seperti ini. Jadi yang di sini yang ditunjukkan adalah aliran datanya saja. Oh, ini ada yang salah ya, ini ada pencarian buku. Jadi ini tidak boleh ada kata kerja di sini. Jadi hanya buku saja. Jadi ketika studi kasusnya adalah sistem informasi manajemen perpustakaan. Ini ada anggota atau pengunjung, apa yang bisa mereka lakukan di sistem itu? Dia bisa melihat buku atau melakukan pencarian buku, tapi data yang digunakan itu harusnya hanya ditulis buku, kayak gitu aja. Terus perpustakaan, kalau petugas perpustakaan bisa ngapain aja di sistem itu? Dia bisa menambahkan anggota, bisa melihat anggota, bisa mencari, ini salah, ini nggak ada pencarian harusnya ya. Ini saya ambil contoh saja, saya tunjukkan kesalahannya agar kalian tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh digambarkan di DFD level 0 ini. Jadi pure DFD itu aliran data saja. Jadi data apa? Oh, data peminjaman. Jadi petugas bisa melihat data peminjaman. Bisa juga menambahkan data peminjaman. Kalau panahnya ke arah sistemnya, berarti dia melakukan input. Kalau panahnya dari sistem ke entity-nya, berarti dia ini adalah melihat atau mengambil data dari sistem. Konsepnya seperti itu. Ini DFD level 0. Lalu ada DFD level 1. Bedanya dari DFD level 0 tadi adalah kalau yang di DFD level 1 ini dia udah ada basis datanya. Ada yang modelnya basis datanya nyimpennya seperti ini. Bisa juga yang hanya seperti tadi ya. Harusnya yang simbolnya yang tadi. Ini karena saya mengambil contoh saja, saya tunjukkan mungkin ada perbedaan seperti ini. Kalian harus menggunakan standarisasi komponen-komponen DFD maupun ERD yang sama, tuh biar bisa dibaca oleh orang lain. Jadi ini basis datanya.
Yang dilakukan apa di sini? Ada mengelola buku, mengelola peminjaman, ada mengelola anggota, ada mengelola petugas, ada login, memeriksa login, ada logout ini. Jadi kalau DFD level 1 dia kata-katanya mengelola, masih secara umum, belum spesifik. Nanti kita spesifikkan lagi di DFD level 2. Jadi jumlahnya nanti DFD level 2 ada berapa sih? Jumlahnya sama dengan jumlah proses yang ada di DFD level 1 ini. Jadi kalau misalkan ya hampir sama, maksudnya nggak pasti sama. Misalkan login sama logout ini kan nggak bisa didetilkan lagi. Berarti ya sudah, kalau yang bisa didetilkan itu yang mengelola ini. Berarti ada 4. Nah, nanti ada 4 proses di DFD level 2-nya. Sama di sini, kalau misalkan yang mengelola peminjaman siapa sih? Oh, yang bisa mengelola itu adalah petugas. Maka modelnya seperti ini. Oke. Nah, di level 2, ini contoh dari level 2, seperti ini. Jadi ada jadi yang mengelola tadi di breakdown lagi. Jadi apa? Jadi misalkan mengelola petugas ada melihat petugas, mencari petugas, terus menambah petugas, mengubah petugas, ada menghapus petugas. Nah, jadinya seperti ini. Dia melihat petugas berarti kan dari database-nya masuk ke entity-nya. Jadi modelnya seperti ini. Itu DFD level 2. Terus, nah, itu dulu. Dari DFD ada yang mau ditanyakan? Masih belum ada? Masih, Bu. Ya? Untuk pembuatan DFD ini menggunakan aplikasi apa, Bu ya? Oh, bisa juga aplikasinya bebas. Kalian mau menggunakan apapun bisa. Tapi kalau mau yang online, biar nggak memberatkan kalian, laptop kalian itu pakai Draw.io. Bisa juga Draw.io, itu bisa di situ ada komponen-komponennya. Nanti bisa saya tunjukkan. Gitu. Oke, pertanyaan lagi? Masih belum ada. Jadi konsepnya seperti ini. Nanti bisa sambil dicoba. Lanjut kita ke IRD. Jadi tahapannya untuk merancang database ketika kalian sudah menganalisis, kan kemarin ada tahapannya itu untuk merancang database itu seperti apa sih? Yang pertama kalau kalian lihat di slide yang kemarin kan ada analisis dulu. Dianalisis dulu bagaimana sistem yang akan berjalan. Setelah dianalisis baru kemudian kalian membuat DFD-nya tadi. Data flow diagram. Flow-nya seperti apa sih? Dari entitas-entitas itu siapa sih yang berinteraksi dengan sistemnya ketika DFD-nya jadi. Nah, ketika DFD jadi kan tadi kalian sudah lihat kemungkinan database-nya apa saja sih. Kemungkinan nanti baru didetilkan di yang namanya IRD ini. Jadi IRD ini merepresentasikan hubungan antara entitas. Biasanya digunakan untuk fase analisis dan perancangan basis data. Jadi IRD ini juga mempunyai simbol-simbol khusus. Simbolnya ada entitas, ada atribut, dan relasi. Jadi dari IRD ini nanti kalian bisa tahu tiap tabel nanti di basis data itu nanti ada kolom apa saja sih, seperti itu. Nanti DFD maupun IRD itu dapat membantu memahami kompleksitas hubungan antara sistem dan basis data itu. Untuk membuat basis data yang baik dan efektif. Seperti itu tujuannya. Contohnya seperti apa sih IRD itu? Oh, ini simbol-simbolnya dulu. Jadi simbolnya lebih banyak ya kalau IRD itu. Jadi di sini ada entity, ada weak entity, modelnya seperti ini, ada relationship, ada identifying relationship, ada atribut, ada key atribut, ada atribut multi-value, ada atribut composite, ada atribut derivatif. Nah, ini contoh simbol IRD-nya, dan ini ada contoh pengimplementasiannya. Jadi di sini ada atribut composite. Contohnya atribut composite yang mana ya? Ada yang bisa kasih tahu? Silakan berbicara. Nama. Oke, nama. Depan sama belakang. Ya, terima kasih. Jadi itu ya untuk nama komposit. Kenapa? Atribut komposit itu atribut yang masih dapat diuraikan lagi, misalkan alamat atau waktu ataupun nama. Di sini contohnya ada nama. Nama itu bisa lebih spesifik lagi, yaitu nama depan dan nama belakang kayak gitu. Oke. Kalau entity-nya apa nih entity-nya? Pegawai. Oke, entity-nya adalah pegawai. Jadi objeknya di sini apa sih? Pegawai. Kalau weak entity-nya apa nih weak entity-nya?
Tanggungan. Nah, Tanggungan. oke, makasih Natasha. Nah, jadi weak entity-nya adalah tanggungan. Kenapa tanggungan ini masuk ke weak entity? Jadi entitas yang kemunculan tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi. Jadi ibaratnya pegawai. Tanggungan ini misalkan anak dan istri misalkan, atau suami dan anak misalkan kayak gitu. Nah, pegawai itu kan belum tentu punya tanggungan, belum tentu punya anak, belum tentu punya istri atau suami. Jadi tanggungan ini tidak pasti semua pegawai itu punya. Nah, ini dimasukkan dia sebagai weak entity seperti itu. Nah, relationship oke, jadi menghubungkan nanti misalkan pegawai memiliki tanggungan kayak gitu. Kalau atribut ini mendeskripsikan entity itu. Jadi entity pegawai dia kan pasti punya nama, ID, tanggal lahir, gelar, bla 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 kayak gitu ya. Kalau key atribut ini apa? Yang jadi key atribut di sini? ID pegawai. Ya, ID. oke, ID pegawai. Di sini adalah ID pegawai. Key atribut apa sih? Jadi key atribut itu digunakan untuk membedakan data secara unik. Misalkan yang biasa digunakan sebagai key atribut itu bisa NIK, bisa NIM, bisa nomor peserta, atau kalian NRP, kayak gitu kan ya. Nah, dari satu key itu nanti kita bisa tahu, misalkan yang mempunyai NRP belakangnya 043 itu siapa sih? Namanya siapa, tanggal lahirnya siapa, gelarnya apa, umurnya berapa. Nah, nanti dia bisa tahu dari situ. Gitu. Kayak atribut. Kalau atribut multivalue-nya apa di sini? Hanya ada gelar. Gelar. Oke, kenapa kok disebutkan gelar ini atribut multivalue ya? Karena kan untuk nama kan biasanya kan ada Skom, ada SD banyak kan. Maksudnya kan pasti Ya, kan oke. gelarnya banyak. Oke, jadi satu orang itu kan mungkin memiliki beberapa gelar kan. Jadi gelar di sini multivalue. Nah, kecuali kalau itu jenis kelamin kan sudah pasti kan hanya ada 2, jadi itu bukan multivalue. Dipilih salah satu gitu ya. Kalau gelar kan bisa banyak, satu orang bisa punya banyak gelar. Jadi dia pakai multivalue. Oke. Terus ada atribut derivatif dihasilkan dari turunan. Misalkan umur dari tanggal lahir. Jadi ini gambarnya kurang ya. Umur ini harusnya derivatif. Kenapa? Jadi umur ini didapatkan, jadi nilainya nanti akan berubah tergantung dari sekarang itu tahun berapa. Jadi dapatnya itu dari turunan hasil tahun sekarang dikurangi tanggal lahirnya gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Singulier itu penggunanya seperti ini. Nah, nanti ada yang namanya derajat relasional. Jadi menunjukkan himpunan entitas saling berelasi. Jadi tadi kan ada relasi. Nah, di sini ada 3, ada unary degree, ada binari, ada ternary. Jadi kalau misalnya manusia menikah dengan manusia, berarti kan dia hanya menggunakan satu entitas, berarti pakai unary. Kalau menghubungkan 2 entitas, pegawai sama kendaraan. Pegawai memiliki kendaraan, berarti nanti binari. Kalau ada 3 entitas, pegawai bekerja pada sebuah proyek. Pegawai bekerja di kota tertentu, berarti dia masuk ternary degree, kayak gitu. Nah, nanti juga belajar masalah kardinalitas, tapi detailnya di minggu depannya lagi untuk mapping IRD. Tapi ini untuk agar kalian tahu aja. Jadi nanti relasinya seperti ini. Ada one to many, ada many to many. Jadi misalkan satu pegawai memiliki satu kendaraan dinas, misalkan kayak gini. Kalau one to many, satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Misalnya ini. Terus kalau many to many, banyak mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, misalkan seperti ini. Jadi ada mungkin relasi-relasi seperti ini. Cukup diketahui dulu aja. Nah, partisipasi relasi di sini ada partisipasi total, ada partisipasi sebagian. Misalkan dosen sama mata kuliah. Ini dia contohnya adalah partisipasi total. Maksudnya nggak akan ada dosen kalau nggak ada mata kuliah, nggak ada mata kuliah kalau nggak ada dosen. Ibaratnya kayak gitu. Dua-duanya itu saling berpartisipasi total. Jadi kan nggak mungkin dosen mengajar apa kalau nggak ada mata kuliah. Mata kuliah diajar siapa kalau nggak ada dosen. Maka ini menggunakan partisipasi total. Jadi seperti ini konsepnya. Terus ada juga partisipasi sebagian. Kalau partisipasi sebagian ini contohnya dosen dan koordinator. Jadi
kan nggak semua dosen jadi koordinator, kan hanya satu dosen aja. Nah, itu maka yang dinamakan partisipasi sebagian. Jadi satu dosen mengkoordinir banyak dosen, kayak gitu. Itu partisipasi sebagian. Nah, nanti ketika kalian merancang IRD, harus detail seperti ini. Partisipasinya seperti apa sih? Kardinalitasnya seperti apa sih? Suatu entitas atributnya apa aja sih? Itu harus detail. Agar nanti benar-benar data yang tersimpan itu benar, sesuai dengan keperluan. Nah, misalkan ini ada contoh IRD perpustakaan. Jadi di sini entitinya ada buku, anggota, peminjaman, terus ada petugas. Di buku di sini ada ini apa yang mengarang ini? Apa ini namanya? Atributnya. Atribut multi-value. Ya, multi value. Kenapa multi value? Karena kan satu buku biasanya pengarangnya ada 2 atau 3 gitu kan, nggak hanya satu. Jadi dia menggunakan multi value. Oke, nomor telepon dia juga multi value. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi di buku biasanya ada pengarang, ada judul, ada kategori, penerbit, tahun, ID buku kayak gitu. Dia dipinjam oleh di sini nanti ada ini contoh dari mapping, nanti ada juga kenapa ada entity namanya peminjaman gitu. Kenapa kata kerja? Nanti ada dijelaskan. Ada yang tanya. Oh, kenapa ini? Link presentasinya belum adakah di etol ya? Sepertinya sudah deh. Oh, presensi, link presensinya. Link presensinya di etol ya. Ada yang belum presensi? Oke. Aduh, back dulu. Oh, usah. Oke, jadi di situ ini konsepnya IRD. Terus, nah di sini nanti setiap entity punya primary key. Primary key-nya apa? Kalau buku berarti ID buku. Kalau anggota dia ID anggota. Kalau petugas dia username bisa juga. Seperti itu. Nah, kalian harus belajar detail sesuai dengan studi kasusnya kalian masing-masing. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oh ya, oke Afif. Aku maksud ada tulisan N1 itu apa? Oke. Jadi identifying yang IRD tadi itu digunakannya kalau pas atributnya weak tadi. Kalau enggak normalnya ya pakai relationship biasa seperti ini aja. Terus 1 sama N itu apa? Ini masalah relasi. Jadi bacanya kayak gini. Ini kardinalitas yang tadi, materi kardinalitas tadi, sub materi kardinalitas. Jadi satu buku boleh dipinjam banyak peminjam. Jadi ditulis one to many kayak gitu. Kalau mau contoh sebelumnya, ya ada hubungannya sama kardinalitas ini. Jadi kalau dalam dunia nyata, satu dosen itu bisa mengajar banyak mata kuliah kan. Jadi ditulisnya satu dosen mengajar banyak mata kuliah. N sama M ini kalau misalkan many to many, dia simbolnya biasanya yang dipakai N sama M. Gini. Itu sih. Nah, nanti silakan dicoba untuk mengimplementasikan di studi kasusnya masing-masing. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini contoh IRD, bisa dipelajari lain lagi. Nah, jadi perbedaannya antara DFD sama DRD itu apa? Jadi kalau dari tujuannya, DFD itu mengambalkan aliran data pada suatu sistem. Jadi fokusnya adalah aliran data, kalau IRD itu hubungan antara entitas di sistemnya. Notasinya ada proses, ada entitas, ada data flow, ada store. Kalau IRD ada entitas, atribut, sama relasi aja. Nah, kalau lingkupnya otomatis fokusnya di ED tetap aliran data, kalau yang ED relasi antar entitasnya seperti apa. Levelnya aliran data secara umum. Jadi tadi kan secara umum, tapi kalau ED lebih detail, nanti kamu bisa tahu entitas
Misalkan buku, atributnya apa saja. Nah, itu bisa lebih detail. Fokusnya di aliran datanya kalau ERD hubungan antar entitas. Kalau penggunaannya biasanya digunakan untuk analisis bisnis, kalau ERD digunakan untuk perancangan basis data. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimanapun ERD sama DFD itu digunakan bersamaan untuk dalam proses analisis dan perancangan sistem untuk menghasilkan model yang lengkap dan akurat. Jadi dua-duanya dipakai. Oke. Oh, ada kuis. Oke, nanti deh. Itu dulu. Ini referensinya. Saya stop share dulu biar bisa lihat kalian. Oke, itu sekilas materi kita tentang IRD dan DFD. Ada yang bisa bantu saya share link Excel kemarin ya? Saya pengen lihat. Tapi linknya hilang saya sepertinya. Bisa tolong ditaruhkan di menu chat ya. Ntar saya